Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan membuat sebuah review jurnal dengan judul Inefficient Two-Stage Genetic Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling yang ditulis oleh Daniel Royani dan Van Tahun M. De Versa. Nah, jadi sebelum kita masuk ke reviewnya itu, pertama-tama tuh kita harus tahu apa tuh Two-Stage Genetic Algorithm dan juga apa itu Flexible Job Shop Scheduling. Nah, pertama-tama tuh kita harus tahu apa itu Flexible Job Shop Scheduling. Nah, Flexible Job Scheduling Problem ini atau FJSSP merupakan salah satu masalah penjadwalan dengan spesifikasi yang dikembangkan dari permasalahan JSSP atau Job Shop Scheduling Problem. Job Shop Scheduling Problem ini merupakan cabang dari penjadwalan produksi yang merupakan salah satu masalah optimisasi kombinasional yang sulit untuk diselesaikan. JSSP ini secara umum merupakan masalah penjadwalan pada sejumlah n-job pada sejumlah M mesin, dengan n-job itu banyaknya pekerjaan dan M itu banyaknya mesin yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan tujuan untuk meminimalkan kriteria tertentu. Nah, sedangkan FJSSP itu merupakan pengembangan dari JSSP, di mana setiap jobnya memiliki urutan pemrosesan yang ditentukan melalui semua mesin yang tetap dan diketahui terlebih dahulu. FJSSP lebih kompleks daripada JSSP karena selain mengurutkan sejumlah n-job yang akan diproses dalam sejumlah mesin, tetapi menentukan alokasi sebuah job yang akan diproses pada satu mesin dari beberapa alternatif mesin yang tersedia. Nah, algoritma genetika yang umumnya digunakan untuk FJSP atau FJSSP menentukan kedua urutan operasi dan penugasan mesin melalui pencarian genetika. Nah, jadi setiap kedua prosesnya itu dilakukan secara bersamaan. Nah, sedangkan untuk pada jurnal ini, kita akan meningkatkan efisiensi dari permasalahan FJSP ini dengan menggunakan Two-Stage Genetic Algorithm atau 2SGA. Nah, jadi di sini kita juga harus tahu apa itu Two-Stage Genetic Algorithm. Nah, Two-Stage Genetic Algorithm ini dibagi atas dua stage, di mana stage pertama, GA menentukan urutan operasi yang akan dilaksanakan. Di mana nanti di sini selain itu juga mesin akan menentukan setiap operasi yang waktu penyelesaian memiliki waktu penyelesaian terpendek berdasarkan beban mesin pada saat itu dan juga waktu proses yang singkat. Dan untuk step 2 mengikuti GA yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan FJSP dan mencari keseluruhan ruang lingkup solusi untuk menemukan solusi yang sudah ada. Jadi umumnya yang untuk stage 2 ini mengikuti genetic algorithm yang pada umumnya digunakan untuk penyelesaian FJSSP. Untuk two-stage genetic algorithm terbagi atas beberapa elemen. Yang pertama itu solution representative, lalu yang kedua initial population, fitness evaluation, genetic operator, dan yang terakhir itu genetic parameter. Nah, untuk solution representatifnya, pada figur ini bisa kita lihat untuk state pertamanya ini menggambarkan operasi yang nantinya akan dilaksanakan. Sedangkan untuk struktur gen dari state 2 ini menggambarkan solusi dari operasi pertama ini. Nah, jadi di sini di antara kedua state ini menggambarkan terdapat total number untuk 3 pekerjaan yang nantinya dalam total 7 operasi dan 3 mesin untuk masing-masing state-nya. Nah, dan untuk yang kedua yaitu initial population. Nah, di sini pada initial population kita menggunakan segment crossover operator yang hanya digunakan pada state 3. Di mana state 3 itu menggambarkan solusi yang akan digunakan nantinya. Nah, di sini kan kita bisa melihat ada 2 parent, yang di atas itu parent 1 dan yang paling bawah itu gen dari parent 2. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang child, misal kita ambil contoh dari child 2. Child 2 ini dia mengambil gen yang pertama dari parent yang kedua, yaitu untuk 2 angka pertamanya untuk state satunya 21. Pada parent 2 bisa kita lihat untuk state pertamanya itu 21 dan untuk state keduanya itu ada angka 2. Sedangkan pada child 2 ini bisa kita lihat dia nanti untuk state pertamanya itu 21 dan untuk state 2-nya itu 1. Bisa kita lihat nanti pada bagian state 2-nya dilakukan crossover angka.
Nah, kita ambil juga untuk contoh berikutnya, yaitu pada child pertama. Nah, child pertama ini mengambil gen pertamanya itu diambil dari parent 1, yaitu 112. Di mana set pertamanya itu berisi angka 11 dan angka 11 itu tetap. Sedangkan untuk yang berikutnya, untuk state 2-nya, pada parent 1 kita bisa melihat angka 2. Jadi dilakukan crossover. Sehingga nanti angka 2 ini akan berubah menjadi angka 1. Dan begitu seterusnya. Nah, dan tuh yang ketiga itu elemen ketiga, fitness evaluation, yang dimana nanti fungsi fitness ini berguna untuk meminimalisasi waktu completion atau waktu penyelesaian dari last work order atau pekerjaan terakhir dari pekerjaan yang sudah ada di schedule tersebut. Yang keempat itu ada genetic operator. Nah, di sini terdapat beberapa operasi yang dilakukan. Yang pertama itu sequencing crossover operator. Di sini dilakukan pertukaran gen antar kedua orang tua untuk menghasilkan child-nya. Di sini di crossover point-nya terdapat pada titik yang kedua. Dapat kita lihat pada child 1, dia mengambil 2 gen pertama itu diambil dari parent keduanya, yaitu 212, 221. Dan untuk 3 gen terakhirnya itu diambil dari parent pertama. Begitu juga untuk child kedua. Child 2 itu untuk 2 gen pertamanya diambil dari parent 1. Dan untuk 3 gen terakhir dari parent kedua. Nah, setelah itu ada a segment mutation operator. Di mana di sini hanya dilakukan untuk stage 2 saja. Bisa kita lihat pada gen yang 211 dan 232 yang ditandai dengan panah merah. Di situ akan dilakukan seleksi gen secara random. Dan didapat nanti gen 211 dan 232. Di sini bisa kita lihat pada state 2-nya untuk gen yang 211 nilai 1-nya diubah menjadi 2. Dan untuk 232 nilai 2-nya diubah menjadi 1. Dan untuk yang ketiga yang terakhir yaitu swapping mutation operator. Di mana di sini kita akan melakukan swap atau pertukaran antara gen. Di sini kita mengambil gen yang diambil secara acak, di mana kita bisa dilihat untuk gen yang kedua dan ketiga yaitu 211 dan 221 ditukarkan sehingga posisinya menjadi 221 dan 211. Begitu juga untuk gen yang. Nah, dan untuk elemen terakhir dari two states of GA ada genetic parameter, di mana nanti kita akan melakukan beberapa eksperimen dan pasti akan menemukan beberapa parameter yang akan menghasilkan solusi yang lebih baik, di mana nanti parameter itu akan kita gunakan menjadi patokan untuk menemukan solusi dari masalah yang kita miliki. Dan juga pada umumnya akan terjadi mutasi, dan mutasi ini umumnya akan memiliki probabilitas yang sangat kecil. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan pada materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.